Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Ya, semoga kita dalam kondisi yang baik ya. Baik, alhamdulillah kita berjumpa lagi di media pembelajaran ini. Dan kali ini kita akan kembali belajar pendalaman materi bahasa Indonesia. Khususnya nanti kita akan mengupas tentang menentukan jenis-jenis paragraf. Ya, betul sekali. Sebagaimana kita ketahui bahwa paragraf dalam bahasa Indonesia kita itu memiliki beberapa jenis sifatnya ya. Ada yang memiliki sifat atau jenis narasi, ada yang argumentasi, persuasi, ada yang deskripsi ataupun eksposisi. Nah, seperti apakah itu masing-masing jenis paragraf itu ya? Oke, nanti kita akan bahas ya di pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya marilah kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan dalam belajar kali ini. Baik, kita langsung saja ya. Kita buka materinya. Baik, kita masih menggunakan referensi ini untuk pendalaman materi ya, sehingga kita nanti mudah-mudahan bisa banyak belajar ya untuk memperdalam apa yang akan kita pelajari kali ini. Kita akan belajar tentang jenis-jenis paragraf. Oke ya. Yang kita kenal ya, pertama adalah narasi, kemudian ada deskripsi, ada persuasi, ada argumentasi, ada eksposisi. Oke. Ada 5 ya, ada 5 jenis-jenis paragraf yang kita kenal, walaupun sebenarnya yang paling biasa atau familiar untuk dipelajari itu ada ini ya, ada 4 ini sebenarnya. Yang paling malah tidak ini ya, yang paling ini ya, maksudnya paling biasa, paling familiar ya, itu kan 4 sebenarnya. Oke, 4 ini ya. Nah, ini 4 ini. Sedangkan yang eksposisi ini juga satu jenis paragraf yang kita pelajari juga gitu ya. Namun yang paling sering ya yang digunakan ataupun yang muncul di dalam latihan-latihan kita itu ya 4 ini: narasi, deskripsi, persuasi, dan argumentasi. Baik, yuk kita pelajari masing-masingnya. Yang pertama adalah narasi ya. Narasi itu kata kuncinya ini adalah ini ya, kata kuncinya biar lebih jelas ya. Oke, nah ini kata kuncinya adalah urutan waktu. Nah, kayak urutan waktu itu kata kunci dari narasi. Waktu itu bisa macam-macam ya, bisa ini ada alur waktunya, ada alurnya ya. Ini bisa kemarin misalnya bahasanya ya, atau dulu, atau mungkin malah menunjukkan satuan waktu misalnya bulan, pekan, dan seterusnya. Ini termasuk satuan waktu ya, urutan waktu. Ini ciri-ciri dari paragraf narasi. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah deskripsi. Oke ya, deskripsi. Sebentar, di mana mestinya? Oh, di atas. Ini masih latihan, ini deskripsi ini ya. Nah, intinya deskripsi itu apa? Deskripsi itu intinya adalah memaparkan ya, pemaparan ini kata kuncinya. Pemaparan, memaparkan, atau lebih tepatnya menggambarkan, sebenarnya yang lebih tepat menggambarkan ya, menggambarkan objek sesuai apa adanya. Jadi seakan-akan kita tuh bisa mempanca indera. Jadi kita bisa seakan-akan kita bisa melihatnya atau bisa membayangkan atau bahkan bisa membayangkan suaranya dan seterusnya. Itu adalah deskripsi. Itu dia menggambarkan apa adanya sehingga si pembaca itu bisa terhanyut ya dengan gambaran yang dia berikan. Mungkin warna rumahnya atau posisi rumahnya menghadap kemana atau jalannya seperti apa dan seterusnya. Itu deskripsi. Oke ya. Satu dah sekali. Kemudian persuasi itu kata kunci dari persuasi adalah iya betul ya, mengajak gitu aja, mengajak atau membujuk, itu kata kunci dari persuasi. Di persuasi itu atau persuasif ya, itu mengajak, intinya mengajak, tentu dengan alasan-alasan yang kuat yang itu digunakan untuk mempengaruhi orang, akhirnya dia mengajak. Nah gitu ya. Ini kata kunci, kata-kata yang sering digunakan di dalam paragraf jenis persuasi ini ya. Ayo, mari, yuk laksanakan, kemudian bersihkanlah. Ada lahnya, ini juga termasuk kata kunci di dalam jenis paragraf persuasi ya. Diingat-ingat itu ya.
Kemudian yang keempat adalah argumentasi. Argumen itu intinya adalah pendapat. Yes, ya, pendapat. Sebentar. Oke, intinya adalah pendapat. Oke, ya, pendapat pribadi biasanya. Dia berpendapat tentang sesuatu tertentu, kemudian ia gunakan untuk mungkin apa ya, itu bisa juga mempengaruhi orang lain ya, tetapi yang jelas dia berpendapat itu menggunakan alasan yang kuat. Artinya dia punya dasar ya mengapa dia berpendapat seperti itu ya, yang tujuannya untuk meyakinkan orang tentunya ya, untuk meyakinkan, untuk mempengaruhi orang, dia berargumentasi. Nah itu tentang argumentasi. Argumen itu adalah pendapat. Nah itu ya kata kuncinya. Kemudian yang terakhir adalah eksposisi ya. Jadi eksposisi ini ya, dia makanya nih ya mirip dengan siapa tadi, si argumentasi ya, maaf, ada miripnya dengan deskripsi, ada miripnya dengan argumentasi. Kalau deskripsi itu sama-sama memaparkan ya, sama-sama memaparkan, dia berisi informasi, pengetahuan atau menjelaskan ya sesuatu ini ya, biasanya berupa kiat-kiat atau petunjuk yang dapat menambah wawasan. Nah ini ya, menambah wawasan. Dan ingat, dia tidak bertujuan untuk mempengaruhi, karena kalau tujuannya mempengaruhi adalah apa ya, argumentasi ataupun yang persuasi, itu untuk meyakinkan ya, untuk mengajak orang. Jadi eksposisi itu betul-betul dia hanya menjelaskan ya, memaparkan tentang satu fakta, tentang satu data gitu ya, sehingga orang bisa bertambah wawasannya, dia tambah mengerti. Oke, itu ini adalah kunci pengertian yang harus kita kuasai ya dari masing-masing jenis paragraf ini. Jadi kalau kita boleh simpulkan ya, narasi itu berkaitan dengan urutan waktu, oke ya. Deskripsi itu nanti menggambarkan sehingga seakan-akan kita bisa melihatnya, oke. Persuasi itu kata kuncinya adalah mengajak, ayo mari laksanakanlah gitu ya. Argumentasi itu adalah pendapat, oke, berpendapat untuk meyakinkan, dia disertai dengan alasan. Dan eksposisi itu memaparkan ya, memaparkan atau menjelaskan ya, tanpa ada unsur-unsur untuk mempengaruhi. Walaupun sebenarnya juga iya, orang kita biasanya akan terpengaruh juga dengan paragraf eksposisi. Oke ya, marilah kita langsung saja kita dalami ya. Ambil contoh ini ya, kita mendapatkan contoh bacaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawan. Pepatah itu benar ya. Sebuah bangsa dapat berdiri karena perjuangan para pahlawan. Pahlawan berjuang tanpa pamrih demi kemerdekaan bangsa. Sebagai generasi muda, kita harus menghargai jasa-jasa pahlawan. Caranya mencontoh sikap-sikap yang dimiliki pahlawan. Oleh karena itu, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal positif. Misalnya bagi belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Oke, kalau kita cermati dari ciri-ciri ini, kita menangkap ada kata kunci yang mana saja. Oke, itu sekali ya. Pertama tadi yang paling kelihatan ya, ini adalah marilah. Ya, marilah itu kan sangat kelihatan sekali. Marilah, nah, gitu ya. Kemudian ini belajarlah, adalah belajarlah. Ini juga sama ya. Kemudian kita harus, ini juga sama nih sebenarnya. Jadi ada paling tidak ada tiga unsur kata di paragraf ini yang kemudian meyakinkan kita bahwa ini termasuk jenis paragraf apa? Iya, ini adalah jenis paragraf betul sekali ya. Oke, paragraf apa nak? Terlalu besar ya. Persuasi. Oke, betul sekali ya. Ini persuasi. Kenapa? Ajakan, marilah ya, kita harus belajarlah. Nah itu ya. Mudah. Oke, Pak, jangan perbesar aja biar lebih mudah nanti, biar lebih jelas. Oke, terlalu besar, kita kecilkan. Oke. Baik, matahari adalah bintang dan sumber energi terbesar dalam tata surya di jagat ini. Hal itu karena matahari mampu memancarkan sinarnya dengan terang tanpa pamrih, tanpa pernah redup sepanjang masa. Matahari banyak dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk mengeringkan baju, pembangkit listrik tenaga surya, mobil dengan energi matahari, dan sebagainya. Oke ya. Oke. Nah, jenis paragraf tersebut apa? Nah, apa ini ya? Oke, kita analisis dulu ya. Kita analisis sebentar. Kita pilih ini ya.
narasi. Masih ingat narasi tadi masih ingat ya? Narasi itu alur waktu. Apakah yang tadi berkaitan dengan matahari itu ada alur waktunya? Tidak ada ya. Bukan cerita tentang waktu, tidak. Deskripsi tadi apa nak? Nah, kita biasakan seperti itu biar kita semakin paham ya. Menggambarkan. Apakah tadi itu menggambarkan sehingga seolah kita bisa melihatnya? Tidak ya. Tidak. Oke, bukan deskripsi. Apakah paragraf tadi itu ada ajakan? Ya, persuasi kan ajakan ya. Ajakan. Adakah ada marilah, ayo, adalah? Tidak ada ya. Ini bukan ajakan. Berarti apa? Yes, argumentasi. Ini pendapat ya. Pendapat si penulis tentang matahari ya. Tentang sinar yang tidak pernah redup, kemudian dia dimanfaatkan oleh manusia dengan berbagai macam aktivitas dan kegunaan. Itu adalah argumentasi atau apa? Ya, ini kita biar semakin paham ya, adalah pendapat. Nah, ini pendapat. Oke, jelas ya? Tadi yang pertama kita sudah memahami paragraf persuasi tadi ada ajakannya. Yang kedua ini kita belajar tentang paragraf argumentasi. Baik, kita lanjutkan. 2 ya. Kita menuntut ilmu di sebuah kelas walaupun tidak luas. Nah, kami sedang belajar di kelas tersebut. Ukurannya 8x8. Oke, mungkin kita langsung aja ya biar lebih cepat. Bisa membayangkan ya, ini ukurannya 8x8 meter. Kita bisa membayangkan. Cat dindingnya berwarna biru muda. Oke, warnanya biru muda. Ada gambar pahlawan ya menghiasi dinding kelas. Jadi kita bisa membayangkan di sana itu ada mungkin gambarnya pahlawan Diponegoro, membonjol dan seterusnya ya. Kursi dan mejanya tertata dengan rapi ya, kita bisa bayangkan tidak berantakan tapi rapi ya, disusun gitu ya. Papan tulisnya berwarna putih. Ada whiteboard yang tertempel di tembok depan. Nah, sangat kuat sekali ya ciri-ciri dari paragraf ini. Kira-kira apa nak? Yes ya. Kalau tadi narasi, ini tidak cerita tentang narasi ya, bukan alur waktu ya, bukan alur waktu. Kita masih belum ketemu dengan narasinya ya. Deskripsi, yes ya, ini ada tentang deskripsi. Karena apa? Ini menggambarkan sehingga seolah-olah kita tuh bisa membayangkan, bisa melihatnya. Ini kan bisa melihat dengan panca indera kita. Di imajinasi kita bisa membayangkan, kelasnya itu catnya warnanya biru. Di depannya ada whiteboard, ada di dindingnya ada gambar-gambar pahlawan gitu. Kursinya dan mejanya rapi, itu kan bisa kita bayangkan. Yes, ini adalah contoh dari paragraf deskripsi. Oke ya, sangat jelas ya. Sangat mudah kalau kita memahami tadi ya konsepnya. Kita lanjut nomor 3. Sudah 1 bulan ini Fani dan teman-temannya berlatih menari. Oke. Kini mereka sudah mahir menari. Mereka berharap dalam lomba nanti bisa menang. Akhirnya saat perlombaan pun tiba. Fani dan teman-temannya dapat menampilkan gerakan dan gemulai membuat semua orang kagum. Nah, ini kira-kira tentang apa? Ayo tentang apa yuk? Apakah ini narasi? Oke, kita biasakan tulis pengertiannya nggak apa ya, biar kita semakin terampil ya. Ini ada alur waktu. Coba kita cek ya, apakah ada alur waktunya? Yes, kita mulai menemukan ini 1 bulan ini. Oke, berarti waktunya 1 bulan ya. Kemudian kini itu kan sekarang, 1 bulan yang lalu. Kini itu sekarang. Kemudian akhirnya 1 bulan belum tiba. Nah, ini merupakan ya, paling tidak ada 3 kata ini ya. 1 bulan ini, kini, akhirnya, itu merupakan apa? Betul sekali, ini adalah merupakan alur waktu. Ya, melakukan alur waktu. Berarti ini langsung A. Oke, clear ya? Jadi ini bukan tentang deskripsi, walaupun kita seakan-akan bisa membayangkan, tetapi ini bukan tentang itu, tetapi lebih ke waktu. 1 bulan ini, kini, akhirnya. Nah, seperti itu. Oke ya, clear. Kita lanjut nomor 4.
Tidak dapat disangkal bahwa praktik berpidato menjadi semacam obat kuat untuk membangun rasa percaya diri. Jika rasa percaya diri itu sudah besar, kita dapat tampil tenang tanpa digoda rasa malu, takut, dan grogi. Keterangan inilah yang menjadi modal utama untuk meraih keberhasilan pidato. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan praktik berpidato agar kita segera memperoleh keterampilan atau bahkan kemahiran berpidato. Nah, ini ya termasuk jenis paragraf apa? Oke, kalian tentu sudah bisa merasakan ya. Oh ya, itu ya. Jadi ada kata kunci ya. Jadi memang yang perlu kita lakukan itu menemukan kata kunci dari paragraf tersebut. Dia termasuk apa? Kalau narasi, kayak kita tulis ulang-ulang ya. Waktu tidak ketemu gitu ya, tidak ketemu. Eksposisi ini pemaparan, yang penjelasan. Tapi ini kan harusnya kalau eksposisi itu dari data-data ya, dari data-data, dari fakta-fakta. Nah, tapi ini bukan tentang itu ya, bukan tentang eksposisi ya, bukan. Argumentasi ya, ini ada sedikit, ini kan termasuk pendapat ya, tetapi kita menemukan ada hal penting di paragraf ini ya, ini adalah ini ya, marilah. Nah, ini kata kunci dari paragraf nomor ini. Jadi marilah itu berarti apa? Oke, tadi kita sudah belajar. Ini merupakan ya persuasi atau ajakan. Oke ya, ini cirinya. Jadi kita delta ya, persuasi. Kita ketemu lagi dengan persuasi. Marilah. Oke ya, jadi biasakan kita temukan kata kunci dari setiap jenis paragraf ini. Nomor 5. Oke, cukup panjang. Tempe adalah makanan tradisional Indonesia. Ternyata proses pembuatan tempe itu tidaklah sulit. Untuk membuat tempe, langkah pertama ya, mencuci biji kacang kedelai, kemudian merebus kacang kedelai hingga air mendidih. Setelah proses perebusan, kulit telur dan seterusnya. Nah, ini menggambarkan apa? Menggambarkan proses ya, menggambarkan kiat-kiat, menggambarkan tahapan-tahapan. Nah, inilah yang disebut dengan memaparkan ya. Ini bukan deskripsi, bukan argumentasi, bukan, tetapi ini seperti menjelaskan ya, ilmu pengetahuan ini ya, kalau kita tentang prosedur misalnya. Nah, itu kan ilmu pengetahuan yang itu menambah wawasan. Nah, tadi ketika ini menambah wawasan ya tentang kiat-kiat sesuatu, ini berarti masuk apa? Yes, inilah yang dimaksud dengan eksposisi ya. Ini biar lebih jelas ya, inilah yang dimaksud dengan eksposisi. Ketemu ya kita dengan eksposisi ya. Ciri-cirinya ya ini ada prosesnya, kemudian langkah-langkahnya, setelah proses perebusan diapakan, itu kan tahapan-tahapan ya. Jadi di paragraf ini kita menemukan ada tahapan, ada ini kan kiat-kiat ya, ada ya kiat-kiat. Jadi tata cara, aturan ya, ini juga ada wawasan yang sehingga kita mendapatkan wawasan baru gitu ya. Oke, jelas ya. Sip. Ya, selamat, kita sudah ketemu dengan paragraf eksposisi. Nah, ini semacam ini. Jadi mungkin lebih kayak semacam pelajaran lah. Nah, itu eksposisi ya. Tidak berniat untuk mempengaruhi, kan nggak ada untuk mempengaruhi kan? Nggak ada. Tapi mungkin kita mendapat inspirasi ya. Oh, seperti itu membuat tempe. Nah, seperti itu. Oke ya, jangan remehkan orang buat tempe ya. Ada pelajar dari Indonesia yang di Jepang, dia sukses karena ya dia terinspirasi untuk membuat tempe di Jepang dan luar biasa, dia berhasil di sana. Nomor 6. Patih Pranggulang menghunus pedangnya. Ia mengayunkan pedang itu dengan cepat ke tubuh Tunjung Sekar. Tapi aneh, sebelum mulai tubuh Tunjung Sekar, pedang itu jatuh ke tanah. Patih Pranggulang memungut pedang dan membacokkan lagi ke tubuh Tunjung Sekar. 3 kali Patih Pranggulang melakukan hal itu, akan tetapi semuanya gagal. Oke, apa yang ada dalam benak kalian ketika membaca paragraf ini? Ini tentang apa? Ya, ini tentang cerita ya, tentang sebuah cerita intinya. Cerita ada latarnya kan, ya peperangan, ini ada latarnya. Oke, kita menangkap ini juga cerita dari mana, saya kurang tahu juga ini ya. Ini intinya ada latar ceritanya ya.
Oke, latarnya ini mungkin masa lalu ya, masa lalu. Waktunya masa lalu ya, latar waktunya di zaman kerajaan-kerajaan. Ini kan nama-nama Jawa ya. Nah, jadi ada latar waktunya. Kemudian ini ada tokohnya ya, maaf, bukan sini ya. Jadi mestinya adalah sebentar ya, kita maaf. Oke, ini mestinya ada di sini ya. Nah, ini kok tinggal alah. Baik, ini belum terbiasa. Hapus saja ya. Hapus saja, belum kena. Yes. Oke. Kita lanjutkan aja nih. Ini tadi ada tokohnya ya. Jadi ada latarnya, ada tokohnya ya kan. Antara ini fiksi atau tidak fiksi kurang tahu ya. Yang jelas dia cerita ya, dia cerita. Nah, ini adalah salah satu ciri dari apa? Maaf, dari narasi. Di narasi tadi, kalau kita cek yang paling atas tadi ya, di materi sebelumnya, selain alur waktu, ciri-cirinya adalah dia ada tokohnya, ya ada tokohnya, ada latarnya. Nah, ini kan ada latar, ada tokoh. Oke ya, baik, itu tentang narasi. Jadi tidak harus alur waktu ya, tetapi waktunya juga ada ya, masa lalu. Tetapi yang jelas dia ada tokohnya, ada latarnya, dan itu kuat sekali dalam paragraf ini. Jadi paragraf-paragraf tentang cerita itu lebih ke narasi. Nah, seperti itu. Oke, good. Kita lanjut ke nomor 7. Gizi dalam segelas susu merupakan sumber makanan bagi organ tubuh kita. Kalsium dalam susu berfungsi untuk pertumbuhan tulang kita. Susu membantu agar kita cepat tumbuh tinggi. Konsumsilah susu agar tubuh sehat dan kuat. Tentang apa nih? Ya, awal-awal mungkin mirip dengan argumentasi ya, tetapi ya betul sekali ya. Kalian mungkin tertarik dengan kata-kata ini ya, konsumsilah. Nah, ini ya. Ya, ini ciri tentang apa? Betul sekali ya. Dia adalah ajakan ini. Ini ajakan. Oke ya. Jadi ini adalah apa? Ajakan tadi apa? Persuasi lah. Oke, jelas persuasi. Oke ya, sangat mudah sekali. Kita lanjut nomor 8. Ki Hajar Dewantara semasa kecil bernama Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Ya, ini pakai ejaan lama ya. Beliau masih keturunan keraton Yogyakarta. Suwardi Suryoningrat lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Ketika masih kecil telah banyak buku yang dibacanya. Suwardi Suryoningrat sangat cerdas, kegemaran membaca membuat ia menjadi seorang penulis. Suwardi Suryoningrat sekolah di ELS, yaitu sekolah dasar Eropa atau Belanda, dan pernah mengenyam pendidikan di Stovia, yaitu sekolah dokter Bumitera, tetapi tidak sampai tamat. Oke, ini paragraf tentang apa? Apakah tentang argumentasi? Nah, tadi masih ingat ya, argumentasi tadi apa? Apakah ini tentang pendapat? Ya, kita tulis lagi ya. Apakah ini tentang pendapat? Pendapat. Iya enggak? Bukan ya, ini bukan. Ini bahkan kayak sejarah ya, sejarah. Deskripsi, bukan, ini tidak menggambarkan ya, tidak menggambarkan. Ini kita ulang-ulang biar kita semakin terampil. Bukan menggambarkan sehingga kita bisa melihatnya, bukan. Apakah tentang persuasi, ajakan? Mengajak apa? Enggak ada kan? Tidak ada ya. Tidak ada. Berarti narasi, yes, ini narasi. Apa? Waktu. Ini loh ya, ini kan banyak ya tadi. Ini lahir tanggal. Nah, tanggal 2 ini kan ada tanggalnya, itu udah satu kata kunci ya, bahwa dia adalah narasi, ada alur waktunya. Seperti itu ya. Oke ya. Nah, ini juga menceritakan masa kecilnya, kemudian dia sekolah di mana, terus kemudian di akhirnya pendidikan terakhirnya apa, itu juga termasuk alur waktu ya. Jadi ELS, di Stovia. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9, Pak Soekardi menanam bunga amarilis di seluruh area kebunnya. Kebun itu terletak di Jalan Wonosari, Patok, Yogyakarta. Ketika bunga-bunga itu bermekaran, kebun Pak Soekardi menjelma begitu indah. Kebun itu dipenuhi hamparan bunga warna merah oranye bertangkai hijau.
tampak seperti deretan gulali, bahkan terlihat seperti hamparan bunga tulip di Belanda. Sungguh pemandangan alam yang menakjubkan. Oke, ini bisa bayangkan ya, seakan-akan kita berada di satu taman yang sangat indah dengan bunga-bunga yang bermekaran seperti gulali itu kan kayak ini ya, kayak dari gula itu ya. Oke, ini berarti paragraf tentang apa, nak? Yes. Ini dia menggambarkan apa, warna merah oranye bertangkai, bahkan tangkainya tangkai itu hijau biasanya. Seperti hamparan tulip ya, kita bisa bayangkan tulip ya, bunga yang indah dari Belanda sana ya. Bunga-bunga bermekaran ya. Oke ya, jadi ini tentang apa? Yes, ini tentang deskripsi. Oke ya, tentang deskripsi. Good. Kita lanjutkan nomor 10 terakhir ini ya. Ya, pohon kenanga memiliki beberapa ciri-ciri. Tinggi pohonnya mencapai 10 sampai dengan 40 meter. Ada juga kenanga kerdil yang dapat ditanam di pot. Kenanga kerdil umumnya dimanfaatkan untuk tanaman hias. Bunga kenanga muncul dari ketiak daun, bentuknya seperti payung, pendek dan posisinya menggantung. Waktu masih muda, bunganya berwarna hijau, kemudian berubah kuning setelah dewasa. Oke, ingat ya tadi ya. Apa yang kalian tangkap? Ya, ini paragraf ini mengandung sebuah penjelasan ya. Kalau kita tangkap ini kan sebuah penjelasan tentang bunga amaryllis ya kan? Iya, maaf. Pohon kenanga. Jadi dia menggambarkan atau menjelaskan tentang pohon kenanga ya. Tingginya berapa, ukurannya seberapa, kemudian muncul bunganya dari mana. Nah, ini kan penjelasan sehingga kita mendapatkan tambahan wawasan. Yes. Ya enggak? Kita dapatkan wawasan dari yang sebelumnya enggak tahu menjadi tahu. Apakah dia mempengaruhi kita untuk menanamnya? Belum tentu ya. Apakah dia ada alur waktu? Bukan alur waktu. Nah, berarti kita kembali lagi bertemu dengan paragraf apa ini? Ya, tepat sekali ya. Kita bertemu dengan paragraf apakah narasi? Narasi kita ulang lagi ya. Narasi itu ada waktunya. Apakah tentang waktu? No. Apakah ada tokohnya? No. Apakah ada latarnya? No. Iya, adalah. Enggak, ini bukan tentang latar ya, tidak ada latarnya. Oke, tidak. Berarti narasi bukan, ya, bukan. Narasi itu cerita biasanya. Argumentasi ini pendapat, tidak. Ini bukan pendapat, tapi ini adalah fakta ya. Ini argumentasi itu kita persetuju, ini pendapat. Dan paragraf ini ya, paragraf ini bukan tentang pendapat, tapi ini tentang fakta. Ya, fakta pengetahuan yang perlu kita ketahui. Jadi ini bukan. Ya, bukan. Kemudian tentang persuasi, apakah ini tentang apakah persuasi itu apa tadi? Ayo, masih ingat? Ya, apakah ada ajakan untuk menanam, melihat? Tidak ada ya, tidak ada. Maka betul sekali. Terakhir, dia lebih bersifat deskripsi. Iya, tapi kalau menurut Pak Johan ya, sebenarnya ini lebih ke eksposisi sebenarnya nih. Deskripsi yes, tetapi sebenarnya lebih ke eksposisi ya kalau melihat dari paragraf ini, karena dia menggambarkan suatu penjelasan tentang suatu hal. Nah, seperti itu. Kalau deskripsinya ya kita dapat ya tingginya mencapai 10 sampai dengan 40 meter. Ada juga kenanga kerdil, ada kerdil ditanam di pot, kenanga kerdil dan seterusnya. Tetapi lebih tepatnya ya, karena ini bersifat pengetahuan, wawasan begitu ya. Ini lebih ke eksposisi. Kalau menurut Pak John ya, tapi ini tidak ada di pilihannya, ada yang diberikan oleh si pembuat pembuat latihan ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kalau Pak John ini termasuk yang eksposisi ya, tidak sekedar deskripsi lagi, tapi ke eksposisi. Baik, demikian anak-anak ya, pembelajaran kita tentang apa tadi? Ya, tentang jenis-jenis paragraf. Semoga bisa menambah wawasan kalian ya, bisa dimengerti. Dan
tentunya ada beberapa hal yang perlu kalian perdalam lagi ya. Nah, tadi ingat ada 5 jenis paragraf. Pertama adalah narasi, dengan cirinya ada alur waktu, ada tokohnya, ada latarnya gitu ya. Yang kedua adalah tentang deskripsi, dia menggambarkan sehingga seakan-akan kita bisa melihatnya ya, atau bahkan mencium baunya, atau bahkan kita bisa mendengar suaranya gitu ya. Kemudian argumentasi, yaitulah paragraf yang berisi tentang pendapat yang dia disertai dengan alasan yang kuat untuk meyakinkan orang tetapi tidak sampai mengajak. Sedangkan persuasi adalah apa tadi? Ya, paragraf yang berisi tentang ajakan ya. Awalnya mungkin seperti argumentasi, tapi ketika ada kata-kata marilah, ayo, lakukanlah dan seterusnya, berarti dia adalah persuasi ya, mengajak. Dan terakhir adalah paragraf eksposisi yang dia memberikan satu pemaparan tentang satu hal yang sifatnya lebih ke memberikan kiat-kiat, memberikan satu tambahan wawasan, pengetahuan bagi para pembacanya. Baik, itu ya yang dapat kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian menjadi lebih paham ya, menjadi lebih mudah dalam menganalisis jenis paragraf tertentu ya. Lakukanlah analisis, yang penting pahami dulu maksud dari atau pengertian dari masing-masing jenis paragraf tadi, dan kalian cocokkan, kalian cari kata kuncinya apa ya, dia mengarah kemana, apakah mengarah ke mengajak, ataukah mengarah ke waktu, ataukah mengarah ke pendapat ya, atau mungkin memberikan wawasan pengetahuan dan seterusnya. Baik, gitu. Semoga bermanfaat ya, semoga memberikan tambahan wawasan juga untuk kalian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.